Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Saya sudah pernah membahas tentang IUD, juga pernah membahas tentang metode steril, dan kali ini saya akan membahas tentang pil KB, salah satu metode kontrasepsi jangka pendek yang lazim digunakan oleh perempuan usia reproduktif, terutama yang tujuannya menunda hamil atau memberi jarak kehamilan. Baik, jadi teman-teman, pil KB yang beredar di masyarakat itu biasanya berisi 28 tablet ya, dengan komposisi kombinasi antara hormon estrogen dan juga progesteron sebanyak 21 pil. Sedangkan 7-nya itu namanya adalah pil placebo atau pil kosong. Digunakan hanya agar tidak lupa minum, dan biasanya pada periode meminum yang 7 pil itu periode saat haid. Jadi supaya tidak lupa untuk minum, maka dikasih pil kosongan yang isinya hanya tepung saja, itu tidak ada zat aktifnya. Nah, pil KB ini tentu ada pertimbangannya ya, kapan seorang perempuan memilih pil KB dan kapan metode yang lain. Nah, untuk pil KB ini, pertama sifatnya dia bisa mencegah terjadinya ovulasi, sehingga meskipun haid tetapi tidak subur karena tidak terjadi ovulasi. Itu sehingga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan ya. Kemudian yang kedua, yang paling mungkin efek yang juga cukup baik, itu cenderung haid seorang perempuan itu tetap teratur bila menggunakan pil KB ya. Kemudian yang ketiga, kembalinya kesuburan, misalkan sudah menggunakan pil KB selama 3 tahun atau 4 tahun dan pengen hamil lagi. Nah, pada perempuan yang menggunakan pil KB kombinasi, maka proses untuk menuju hamil lagi itu cenderung lebih mudah daripada penggunaan suntik yang 3 bulan atau metode-metode yang jangka panjang lainnya, misalnya implan ya, begitu ya. Itu akan lebih sulit untuk memulai hamil yang berikutnya. Oleh karena itu, pil KB ini cocok digunakan bagi mereka yang ingin memberi jarak ya, misalnya baru punya anak, kemudian menunggu hingga 2 atau 3 tahun dan pengen punya anak lagi, maka tentu pil KB salah satu pilihan yang cukup baik. Namun ada syarat yang harus terpenuhi bagi mereka yang memilih pil KB, yaitu tidak boleh lupa ya. Karena lupa sehari maka akan menyebabkan hormonnya menjadi kacau dan justru itu menggagalkan fungsi kontrasepsi pil KB itu sendiri dan akan berisiko terjadinya kehamilan. Nah, bagaimana dok kalau misalnya terjadi kelupaan minum pil KB begitu ya? Sering terjadi pada pasien-pasien saya, kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak terencana itu akibat lupa minum pil KB selama 2 atau 3 kali. Nah, tanpa proteksi tambahan, akhirnya terjadilah kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak minum, lupa setelah 2 atau 3 hari begitu ya? Yang paling aman adalah sisa pil yang sudah lupa itu diminum saja. Misalnya lupa 2-3 hari ya, diminum saja di hari yang sama sisa pil tadi. Kemudian dilanjutkan seperti biasa, dan pada saat berhubungan gunakan proteksi tambahan untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, kira-kira apa dok efeknya penggunaan pil KB ini? Ini yang sering banyak ditanyakan oleh ibu-ibu yang ingin memilih kontrasepsi dengan menggunakan pil KB. Secara umum sebenarnya efeknya ringan saja ya. Yang paling sering biasanya migrain ya. Kemudian katanya ada nyeri di area belakang kepala. Kemudian ada flek coklat di muka. Kemudian beberapa pasien mengeluhkan berjerawat, dan ada juga yang mengeluh merasa berat badannya bertambah ya. Sebenarnya semua ini ada alasan teoritisnya ya. Memang
penggunaan kontrasepsi hormonal ini sifatnya individual, tapi bisa ditrace secara teoritis bahwa memang setiap perubahan hormonal pada perempuan itu memang cenderung akan menyebabkan efek yang cukup sistemik, ya, yang cukup banyak. Rata-rata yang menyebabkan perubahan atau efek samping yang tidak nyaman itu karena adanya hormon estrogennya, ya, sehingga muncul jerawat, muncul flek atau melasma di muka, coklat-coklat. Kemudian hormon-hormon KB ini juga menahan cairan, cenderung menahan cairan di dalam badan seorang perempuan, sehingga relatif lebih bengkak dan akan menambah berat badan. Ini efek-efek yang seringkali ya cukup bikin pusing ibu-ibu yang memilih menggunakan pil KB. Di luar itu ada efek juga spotting, ya, ada perdarahan bercak yang di luar siklus haid. Kalau terjadi perdarahan bercak di luar siklus haid, tidak perlu khawatir. Kadang-kadang hanya proses adaptasi aja, penggunaan sebulan sampai 3 bulan kadang-kadang akan membaik sendiri. Atau bila terjadi perdarahan yang berlebih bisa datang ke dokter, mungkin memang tidak cocok dengan menggunakan pil KB dan itu harus diganti dengan metode yang lain, begitu ya. Pil KB sampai saat ini asalkan compliance-nya bagus, rutin compliance itu artinya tingkat kepatuhan untuk minum obat, ya, masih direkomendasikan sebagai KB yang cukup efektif dengan efektivitas berada di angka 70-80% asalkan compliance-nya baik. Dan sampai saat ini kelebihannya lagi adalah murah harganya, ya, terjangkau dan banyak, sampai bisa dijangkau di tempat-tempat yang bukan kota besar, begitu ya. Misalnya di desa hanya ada puskesmas, hanya ada bidan, maka pil KB ini salah satu opsi untuk melakukan kontrasepsi atau keluarga berencana. Kemudian apakah ada kontraindikasi atau siapa-siapa saja yang tidak boleh menggunakan pil KB? Nah, ini yang sangat penting, ya. Anda yang memiliki riwayat darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung, ya, koroner atau apapun penyakit jantung, kemudian gemuk yang terlalu ekstrim, maka sebaiknya hindari penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormon karena meningkatkan risiko komplikasi pada pembuluh darah. Bisa terjadi stroke, ya, bisa terjadi varises yang berlebih, bisa terjadi segala macam, ya, akibat gumpalan-gumpalan darah tadi, ya. Gumpalan darah tadi itu terjadi karena efek-efek dari hormon yang ada dalam pil KB tersebut. Tapi bila mereka yang tidak memiliki faktor risiko itu, badannya langsing, tidak punya darah tinggi, tidak ada riwayat stroke, tidak ada kencing manis, silahkan saja, tidak ada masalah untuk menggunakan pil KB kombinasi, ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pil KB karena pil KB ini cukup populer penggunaannya di masyarakat, ya. Secara umum pil KB adalah metode kontrasepsi yang aman dan masih dianjurkan, ya, masih dianjurkan. Jadi tidak perlu was-was terhadap penggunaan pil KB yang terlalu berlebihan atau overthinking. Nah, biasanya ada satu lagi saya kelupaan. Ada yang menyampaikan bahwa penggunaan pil KB menyebabkan rahim kering. Saya ingin meluruskan, ya. Pertama, rahim kering ini istilah yang tidak jelas definisinya. Apa yang dimaksud rahim kering? Apa bisa rahim kering? Rahim kan selalu basah, setiap bulan kan haid, gitu ya. Mungkin yang dimaksud tidak subur, ya. Pertama, kalau tidak subur itu bukan rahim. Yang tidak subur itu ovarium, indung telur, gitu ya. Jadi kalau maksudnya membuat tidak subur, tentu memang itu tujuan utamanya. Tujuan utama kontrasepsi adalah supaya tidak subur, supaya tidak hamil. Tapi setelah obat itu selesai digunakan, ya tentu akan kembali seperti semula, ya. Itu kelebihan penggunaan pil KB karena hormonnya balance, menggunakan 2 hormon yang dikombinasikan dalam satu pil, begitu, ya. Jadi istilah rahim kering ini kurang tepat sebenarnya, ya. Kalau memang membuat tidak subur, ya memang iya, tujuan KB, tujuan kontrasepsi adalah membuat seseorang perempuan itu tidak subur sehingga tidak hamil. Tapi setelah selesai pil KB itu digunakan, ya tentunya
kesuburannya akan kembali seperti semula bila memang tidak ada faktor lain yang mempersulit ya. Tapi kalau ada faktor lain yang mempersulit ya tentu itu lain cerita ya. Jadi para pengguna pil KB tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was ya. Asalkan konsultasi ke dokter, konsultasi ke bidan yang tepat, konsultasi ke dokter kandungan yang tepat, sampaikan keluhan-keluhannya, kemudian dipantau penggunaannya. Bila ada efek samping yang tidak nyaman, dirasa tidak nyaman atau merasa terganggu, maka segera konsultasikan supaya dicarikan solusi kontrasepsi yang lain. Baik, saya rasa itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.